Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kita lanjut ya pada pertemuan malam ini ya. Pembahasan kita tentang RFID ya, Internet of Things yang ada pada RFID. Sudah terlihat tampilannya? Oke, baik. Nah, jadi ya kita studi kasus dari jurnal ya, di mana jurnalnya adalah Internet of Things yang digunakan oleh RFID ya. Ini salah satu jurnal dari profesor ya. Nah, di mana pada fungsi dari RFID ya, jadi dapat dikenalkan ya, bahwasannya inovasi dari RFID Things ini dilakukan oleh Max Switzer ya, dengan pada tahun sekitar 91 ya, di Amerika ya. Nah, jadi ekspresinya dari sisi experience-nya, dari risetnya itu tentang wave dari things. Jadi wave of things. Jadi sesuatu itu bisa dilakukan dengan menggunakan wave ya. Dengan menggunakan wave, di mana dari sisi wave ini merupakan dari sisi web itu kita harus menggunakan tentunya adalah internet ya. Karena internet merupakan suatu yang terconnecting ya, suatu gelombang ya, yang terconnecting dengan PC tentunya ya, yang dengan standar dari TCP/IP, Internet Protocol ya, dengan ada beberapa lainnya. Nah, kemudian dari sisi definition-nya ya, bahwasannya Internet of Things ini merupakan suatu bisa dikatakan grup dunia dari sisi klien dan juga dibutuhkan range gelombangnya ya. Misalnya contoh include dari sisi ada akademik, kemudian ada analisis, kemudian ada expert ya, kemudian ada trend center, kemudian ada desainer, kemudian ada perusahaan, personal. Nah, jadi digabungkan ya menjadi satu aplikasi yang menggunakan dari sisi Internet of Things itu sendiri ya. Nah, beberapa dari sisi RFID kita masuk ya. Nah, ya, ada yang gonggong itu. Belum dikasih makan itu. Eh, ya dikasih makan dulu kalau enggak. Mungkin lagi lapar dia. Nah, eh, dari sisi inovasi Internet of Things itu ya, itu sangat kita butuhkan dari sisi RFID-nya. RFID-nya saya bentar ya, saya ambil dulu materi tentang RFID-nya. Kita masuk ke RFID-nya. Nah, dari sisi aliasisnya ya, jadi di first individualnya kita menyebut Internet of Things dengan beberapa variasi ya. Bagaimanapun goal dari IoT itu sama dengan yang gelombang lainnya ya. Jadi the false name of IoT ini merupakan bisa menjadi suatu dalam korporasi, corporate, yang dengan pengembangan web ya, dengan tentunya ada Internet of Object-nya, kemudian ada inteligensinya, kemudian ada asosiasi device-nya, kemudian ada teknologi omniphone-nya, omniscient dan omnipresent-nya. Ya, jadi memang untuk pengembangan IoT ini sekarang ini memang lagi besar-besarnya untuk pengembangan dari sisi inovasi dari IoT tentunya dengan sisi penggunaannya ya. Di mana misalnya dengan cyber physical system, sistem fisik cyber ya, di mana itu memixkan antara kalkulasi dengan prosedur fisik.
ya, di mana membawa beberapa dari sisi virtualnya, ya, dengan yang lainnya, misalnya dari sisi computingnya, kemudian dari situasi PC-nya, ya. Nah, kemudian ada juga ubiquitous processing atau calm inovasinya. Nah, ini juga ada juga dengan menggunakan misalnya mesin to mesin secara kooperasi in place, ya, human interface. Kemudian ada juga human VC interaction include, ya, seperti examination ujian, kemudian arrange, ya. Jadi ke depannya juga kemungkinan kalau misalnya teknologi ini berkembang, jadi perkuliahan dari sisi tatap muka itu mungkin bisa ditiadakan, tapi dari satu sisi perkuliahan tatap muka itu sangat diperlukan, ya. Karena dengan tatap muka kita dapat melihat, memahami, ya, lebih leluasa tentunya. Bisa di-off-kan ini? Apa tadi tuh? Andika Sinaga, saya mute-kan. Siapa ini? Rizky Akbar. Silahkan yang mau berbicara di-mute-kan aja ya itunya, ya. Jadi tidak mengganggu yang lain. Nah, dari sisi efektif penggunaan dari Internet of Things, esensinya misalnya seperti dynamic asset request, ya, permintaan aset secara dinamis, kemudian pembutuhannya secara konstan, kemudian dari sisi pengembangan, ya, eksponensialnya juga menarik, kemudian dari sisi utility-nya, availability-nya, kemudian juga keuntungannya, efektifnya dari sisi data insuransinya, dan juga dari keamanan klien. Kemudian ada efisiensi power utilization-nya, ya, dari kita saat menggunakan. Kemudian aplikasinya, ya, yang sangat memudahkan, aksesnya juga bisa dari sisi akses. Nah, ini jadi data yang ada di IoT ini bisa kita simpan dalam sistem cloud, ya. Jadi kita tidak membutuhkan hard disk yang besar, tapi bisa kita simpan di dalam suatu cloud, ya. Nah, kemudian Internet of Things prosesnya itu terdiri ada beberapa hardware, itu ada sensor, kemudian ada IP kamera, CCTV, kemudian ada koresponden peralatannya, ya. Kemudian ada gelombang middle, ya, kemudian ada presentation-nya. Nah, ini ada beberapa arsitektur. Nah, ini dia. Arsitektur dari sisi transformasi arsitekturnya, di sini ada aplikasi, kemudian di sini proses transportasinya, kemudian di sini prosesornya. Jadi dalam hal IoT, ini ada penggabungan integrasi antara aplikasi, media transportasinya, kemudian dari sisi prosesornya. Nah, kemudian dari sisi RFID, ya, RFID ini dia establish, ya, dan juga sistem administrasi, pusat sistem administrasinya dari sisi pengembangan IoT itu sendiri, ya. Jadi dari sisi IoT, klien dapat mengetahui secara fisik dan juga ke dalam suatu lingkaran digital dunia, ya. RFID mungkin udah pada tahu ya kepanjangannya, ya, Radio Frequency Identification. Nah, di mana RFID merupakan suatu transmisi framework, ya. Jadi karakter yang dapat kita lihat dari sisi kita melakukan remote pengontrolan dari gelombang radio dengan menggunakan serial number, ya, ada IP-nya, serial number. Kemudian inovasi dari RFID, ya, inovasi dari RFID itu sendiri bagaimana bagian dari IoT itu menjadi suatu iluminasi kita, merekognisi kita beberapa isu